Fenomena banjir rob melanda 12 wilayah pesisir Jakarta hingga 1 Maret. Ini daftar lokasinya. Ya, fenomena banjir rob disebabkan adanya fenomena pasang maksimum air laut bersama dengan Rigi. Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut yang maksimum berupa banjir pesisir di wilayah pesisir utara Jakarta. Tanjung Priok adalah wilayah yang terdampak paling parah. Puncak pasang maksimum terjadi pukul 5 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Menurut BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Khusus Jakarta, akan fenomena tersebut BPBD menghimbau warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas ataupun perubahan cuaca dan kondisi air laut, serta menghindari aktivitas di daerah pesisir yang berisiko terkena banjir rob, terutama saat pasang tinggi. Fenomena banjir seperti ini atau banjir rob ini sudah meluas ataupun bahkan sampai ke beberapa wilayah seperti Muara atau Kamal Muara, Pluit, Marunda, Muara Angke, Kapuk, Muara Ancol, Cilincing, Tanjung Priok, Penjaringan, Kamal, Kali Baru, dan Kepulauan Seribu, bahkan sampai terdampak. Hal ini menyebabkan risiko penyakit menular, contohnya diare, kolera, dan tifus. Penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti ini disebabkan oleh bakteri E. coli atau salmonella yang mengontaminasi air minum, ataupun juga eh, ketika masyarakat meminum ataupun eh, terkena kontaminasi langsung di dalam tubuh dari tersebut. Gangguan kesehatan ataupun akses kesehatan lain dan sanitasi tentu banjir rob merusak fasilitas publik termasuk puskesmas. Selain itu, banjir rob juga merusak sistem sanitasi seperti toilet dan sumber air bersih. Hal ini mempersulit masyarakat mengakses layanan kesehatan dasar dan menjaga kebersihan. Tentu masyarakat yang paling dirugikan akan hal tersebut. Ini akan menjadi kerentanan yang eh, atau dampak yang cukup signifikan terkait untuk eh, ekonomi, tentunya warga kesulitan untuk eh, ataupun berangkat ke tempat pekerjaan karena jalanan terdampak. Tinggian banjir pun sampai mencapai 40 cm. Kerentanan fisik pun juga terdampak, yaitu bangunan yang rendah, material tidak permanen, dan rusaknya sarana prasarana lingkungan. Pemerintah tentu sudah berupaya mengatasi banjir rob rendam Tanjung Priok dan wilayah DKI Jakarta ini. Adapun langkah-langkah antisipasi banjir rob tersebut sudah ada, antaranya penyiapan pompa-pompa baik pompa stasioner maupun pompa mobile dan juga pintu air, pembangunan tanggul darurat ataupun tanggul mitigasi, serta menjaga ataupun menyiapkan satuan tugas Satgas Kesehatan. Beberapa pintu air yang sudah dibangun adalah antara lain pintu air Marina, pompa Polder Kali Asin, pompa Ancol, pompa Junction Peak, pompa Muara Angke, pompa Pasir Ikan, dan juga pompa Tanjungan. Tanggul mitigasi juga sudah menjadi infrastruktur pengendali banjir rob. Pembangunan tanggul-tanggul tersebut dilakukan sebagai langkah jangka pendek sambil menunggu tuntasnya pembangunan tanggul laut nasional kapital yang direncanakan bakal tuntas pada 2030 mendatang.
Adapun langkah lain yaitu penyiagaan Satgas SDA. Tentu hal ini terjadi ketika sudah terdampak ataupun ketinggian air sudah naik. Pasukan biru ataupun Satgas yang siap bergerak jika terjadi banjir rob pesisir Jakarta, pasukan ini juga diserahkan ataupun dikerahkan untuk terjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali. Serangkaian langkah ini adalah antisipasi banjirop tersebut diharapkan efektif mengantisipasi dan mengatasi potensi limpasnya air laut ke daratan, khususnya di pesisir utara Jakarta, sehingga masyarakat dapat tetap melakukan aktivitas sehari-hari.